Yuhu! Anybody else? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, ada sebuah informasi kalau menurut informasi yang sudah tersebar di media ini, Ibu Mimin akan memenuhi panggilan hari Selasa, ya. Hari Selasa berarti tanggal 26 September 2023. Dan Manasuki membuat video ini tanggal 25 September 2023 hari Senin, ya. Nah, Bu Mimin infonya akan memenuhi panggilan Selasa tanggal 26 September 2023. Kita mau intip yuk, karena sepertinya Ibu Mimin ini udah seperti siap, punya percaya diri untuk memenuhi panggilan ini, ya kan? Kita akan intip melalui kartu tarot bagaimanakah perasaan Ibu Mimin, ya? Apakah seperti yang diucapkan bahwa Ibu Mimin sudah sangat secara mental udah siap banget gitu. Nah, kita tahu ya semua saksi di kasus Subang perampasan nyawa ibu dan anak 2 tahun yang lalu. Ini hampir 3 tahun sih ya, udah berjalan 3 tahun ya. Artinya ini mereka didampingi oleh pengacara mereka masing-masing. Apakah Ibu Mimin akan didampingi oleh pengacaranya? Pasti jawabannya iya, tapi kita lihat apakah kita make sure apakah benar Ibu Mimin akan didampingi oleh pengacaranya. Jawabannya di sini ada Two of Swords. Oke, katanya menurut informasinya Bapak Fajar sebagai atau selaku PH Ibu Mimin itu belum bisa mendampingi gitu ya. Tetapi apakah akan didampingi oleh Bapak Fajar? Oke. Ataukah oleh Mas Rohman? Oke. 3 kartu ini mengatakan iya, energinya ketarik bahwa Ibu Mimin yang pasti memang didampingi oleh pengacaranya, ya. Karena menurut keterangan Bapak Fajarnya ini akan ada sesuatu keperluan, mungkin tidak bisa mendampingi Ibu Mimin, barangkali didampingi oleh Mas Rohman. Tetapi sepertinya di sini yang mendampingi bukan Mas Rohman, melainkan Bapak Fajar, ya. Karena mungkin buat Pak Fajarnya penting ya mendampingi Ibu Mimin gitu. Barangkali urusan yang satunya bisa dialihkan atau dibantukan oleh orang lain gitu. Oke, kita akan melihat gimana perasaan Ibu Mimin untuk memenuhi panggilan polisi besok tanggal 26 September 2023 terkait kesaksian atau Ibu Mimin menjadi saksi dalam misteri perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Oke, bagaimana perasaan Ibu Mimin? Kita akan lihat di kartu tarot. Oke, di sini ada creativity. Di sini ada isolation, iya, tapi ini terbalik. Ya, terbalik. Dan di sini ada we are the world. Oke. This is very important ya, karena
kita pastinya dari tahun ke tahun ini, dari tahun pertama kita melihat Ibu Mimin ini penuh dengan tekanan wajahnya, ya kan? Pastinya Ibu Mimin juga nggak luput dari sangkaan, dugaan, ya, dan pikiran-pikiran orang yang tentunya mengarah ke Ibu Mimin. Itu nggak bisa dihindari karena Ibu Mimin sebagai istri kedua dari si Babe, ya dong. Nah, dari tahun pertama kita melihat bahwa Ibu Mimin ini begitu tertekan gitu wajahnya. Nah, pelan-pelan kemudian udah mulai seperti kayak seperti udah mulai legowo, ya, udah mulai untuk bisa mengatakan apa yang dipikirkan kayak gitu, dan apa saja yang ingin disampaikan, begitu ya. Nah, karena di sini ada creativity. Creativity ini adalah orang yang maksudnya membuat pikirannya itu Manasuki udah banyak ya memprediksi tentang Bu Mimin ya. Banyak hal yang udah terjadi akhirnya membuat seseorang itu belajar. Begitupun dengan Ibu Mimin, creativity, ya. Terus di sini ada Ace Illusion. Ace Illusion ini adalah orang yang berduka, menangis, sedih, tertekan, terus merasa kayak takut, merasa kayak pokoknya semua perasaan yang dia sendiri nggak bisa untuk menjabarkan, dia sendiri nggak bisa untuk mengatakan ya kepada kita. Nah, sepertinya ini masa berkabungnya dengan perasaan dia sendiri ini sudah mulai pelan-pelan sudah mulai hilang itu. Dan sekarang Ibu Mimin ini lebih terbuka sepertinya ya, terbuka. Pokoknya dia kepengen bahwa kasus ini segera mendapatkan jawaban siapa pelakunya, karena pastinya Ibu Mimin juga merasa kayak tersudut, ya kan, merasa kayak terbeban, merasa kayak pokoknya dunia itu begitu sempit buat dia, karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bergerak, even nggak bisa bekerja atau apalah, ya. Jadi sepertinya memang ada sebuah kesiapan yang benar-benar ia rasakan. Dia harus pick up gitu ya, dia harus benar-benar keluar dari situasi ini. Oke. Terus kenapa Ibu Mimin dipanggil polisi lagi? Kenapa Ibu Mimin dipanggil lagi? Adakah tambahan untuk pertanyaan-pertanyaan yang baru? Iya, ada tambahan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Oke? Apakah ada pengulangan pertanyaan yang sudah ditanyakan tapi ditanyakan lagi? Rasanya tidak. Jadi ini ada tambahan-tambahan pertanyaan. Oke? Kalau ada pengulangan sepertinya enggak ada pengulangan lagi. Karena kan pasti waktu sebelum hari besok dipanggil itu kan sudah ditanyakan mengenai yang pengulangan. Sekarang besok itu bukan pengulangan tapi tambahan. Oke. Tentang apa kalau boleh tahu? Waduh, maaf ya. Ini Madam Sugi hanya memberikan kisi-kisinya aja ya, bukan untuk melancangi atau apaan sih gitu, enggak. Tentang apa, karena kan kita juga semuanya menunggu-nunggu, karena semua kejelasannya atau tentang siapa pelaku dan orang yang terkait itu pasti adalah haknya polisi untuk mengatakan. Tapi kita pengen tahu aja gitu, intip gitu ya, diintip ya, tentang apa sih ini,
tambahannya ini. Jadi kalian yang kepo silakan untuk like dan bantu share ya, tentang apa. Oke. Tentang orang-orang yang sekiranya Ibu Mimin curigai. Ya, oke. Ini tambahan ya, tambahan abundance dan completion. Waduh. Jadi ini tambahan dari pertanyaan bapak-bapak polisi ini sudah mulai mengarah loh, ya, netizen Indonesia, ya. Ibu Mimin juga mengatakan ya, kalau nggak salah Madam Suki ngelihatnya tadi di kontennya Mbak Suci, ya kan? Karena polisi juga sebenarnya udah kelelahan gitu. Semuanya lelah lah ya. Jadi benar apa yang dikatakan Ibu Mimin, polisi sudah kelelahan, mereka semua sudah kelelahan gitu. Tapi apakah ini strategi dari kepolisian gitu? Ya. Kalau yang kemarin itu dipanggilnya itu agak sorean ya kan? Mungkin jam 12-an. Ya. Nah, di sini kira-kira ya, Madam Suki intipin buat kalian, pertanyaannya seputar orang-orang yang dicurigai, ya, orang-orang yang sekiranya jadi YouTuber itu juga sebenarnya membantu loh ya, YouTuber itu membantu sebenarnya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini diomongin sama netizen, itu bakalan yang akan juga ditanyakan, bener nggak begini, ada hubungan ini nggak gitu. Karena di sini ya, di kartu yang tengah ini mengenai orang-orang kaya di sini. Terus orang-orang yang punya terikat dengan keluarga Ibu Tuti kayak gitu. Lebih ke situ ya. Jadi ini lebih ke linknya Ibu Tuti sih, orang-orang, karena Ibu Mimin ini kan pernah kerja ya di situ ya, pernah kerja ya di yayasan itu ya. Nah, jadi ini mulai kayak ditanyain gitu loh, karena ini orang gimana gitu. Nah, jadi ini tambahan memang sesuai dengan apa yang dipikirkan Ibu Mimin. Ini sepertinya pertanyaan tambahan. Dan di sini emang benar pertanyaan tambahan. Oke, ini disclaimer ya, prediksi. Oke. Terus, apakah Ibu Mimin bakal menginap? Pertanyaan apa ini? Tapi nggak apa-apa, kita cari tahu, ya kan? Ibu Mimin, Madam Suki mau izin ya. Karena Madam Suki percaya Ibu Mimin sudah siap mental untuk semua pertanyaan dan semua hal yang terjadi di depan, ya kan? Selagi ada pengacara, pastikan Ibu Mimin juga bakalan dibantu bagaimana untuk menjawab ini dan itu, segala kebutuhan yang memang dibutuhkan, ya kan? Oke, jadi Madam Suki mohon izin ya sama Ibu Mimin. Apakah Ibu Mimin bakalan nginep di kantor polisi? Waduh. Oke. Waduh. Oke. Aduh, nih lihat nih. Jadi gini ya, sepertinya energinya di sini positif semuanya. Artinya besar banget ya. Tapi coba Madam Suki akan make sure di kartu yang satunya. Apakah Ibu Mimin bakalan nginep di kantor polisi? Oke. Oke. Jadi
Sepertinya Ibu Mimin tidak nginep di kantor polisi, tetapi keterangan dari Ibu Mimin yang kali ini, tambahan-tambahan ini, ada hal-hal yang sepertinya polisi bisa untuk mengoneksikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi, dengan orang-orang yang polisi itu kan juga punya gambaran ya, oh ini kayak gitu. Jadi sepertinya keterangan-keterangan tambahan inilah yang dibutuhkan oleh kepolisian. Kita doakan ya. Jadi Ibu Mimin ini kan menurut di channelnya Mbak Suci ya, yang Madam Suki dengar, bisa jadi setiap Jumat itu ada kayak doa atau apalah ya, doa untuk kedua almarhumah begitu. Terus Ibu Mimin juga mengatakan kalau memang ada dana atau apa memungkinkan itu seperti ada doa untuk kedua almarhumah. Jadi sangat menyentuh hati juga ya. Oke lah, setiap orang punya perjalanan kehidupannya. Barangkali netizen juga berpikir, ya sekarang orangnya sudah meninggal, ya kan, Ibu Tuti dan adik Amel. Tapi kan Ibu Mimin itu pernah membuat hati Ibu Tuti itu merana atau sedih atau apa, ya kan. Tapi ya sudahlah, setiap orang mempunyai cerita. Oke. Terus jadi Ibu Mimin tidak menginap ya di kantor polisi, cuman dari tambahan pertanyaan ini membuat polisi juga akhirnya ini juga bisa bakalan mengurai dari misteri ini, begitu ya. Tadi yang keluar itu kartunya completion ya. Oke, ini ya kartunya. Terus kalau misal Ibu Mimin ini kembali pulang ke rumah, apakah itu sampai malam? Oke, apakah itu sampai sore? Apakah cuma sebentar? Oke. Jadi gini ya, sepertinya sih ini pertanyaan-pertanyaan pengulangan ini ada nggak begitu banyak juga ya, nggak begitu banyak, mungkin 10 pertanyaan mungkin ya. Tapi sepertinya Ibu Mimin bisa langsung pulang begitu ya, bisa langsung pulang ya. Oke, jadi kalau boleh mengintip, ini yang terakhir ya, kalau boleh mengintip perasaan Ibu Mimin yang paling tulus dari sebuah kasus yang menewaskan Ibu Tuti dan adik Amel ini, apa sih, iya kan, perasaan yang paling tulus seorang Ibu Mimin ya, apa gitu? Apakah agar kasus ini selesai atau apa? Coba kita intip di kartu berikutnya, oke? Tapi sebelumnya buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki ya. Ini sifatnya berbayar, oke? Atau kalian langsung cus ke nomor yang selalu Madam Suki semakan ya. Oke, di situ itu berbayar. Kalau kalian nggak punya dana dan kepengen dibacakan oleh Madam Suki, silakan tongkrongin setiap malam Sabtu pukul 20.00 atau 21.00. Itu gratis, tapi ya, kalian hanya boleh tanya satu pertanyaan, dan syaratnya kalian bantu 25 video Madam Suki share yang mana aja. Oke? Nah, jadi inilah perasaan Ibu Mimin yang paling tulus ya. Di sini ada strength ya.
Di sini ada sebuah kekuatan moral. Oke. Terus di sini ada Chariot ya. Chariot itu sama. Chariot itu energinya besar banget seperti strength ya. Ibu Mimin kepingin masalah ini cepet ada solusi, ada kesuksesan ya, ada sebuah kemajuan. The Chariot artinya juga sebuah kemajuan ya. Terus di kartu yang ketiga di sini ada sebuah kartu 7 cangkir atau Seven of Cups, yang artinya apa? Artinya adalah sebuah pemikiran yang telah dirakit. Maksudnya gini, pemikiran yang telah dirakit itu seperti yang tadi Madam Suki katakan, bahwa awal-awal pertama Ibu Mimin ini seperti kayak tertekan gitu ya. Kayak wajahnya itu benar-benar yang gimana ya, kayak orang tertekan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian Ibu Mimin ini mungkin banyak sekali orang yang memberi nasihat baik ya kan. Akhirnya dia berpikir, ya udahlah, aku harus keluar dari masalah ini, supaya aku juga tidak terbeban, supaya aku tidak disangka, tidak dicurigai bahwa aku bukan pelakunya kayak gitu. Nah, makanya di sini ada Seven of Cups. Iya. Jadi, sebentar. Ini adalah perasaan yang paling tulus dari seorang Ibu Mimin ya, dari kasus ini. Oke. Di sini ada sebuah sebenarnya ada loh perasaan kayak gimana ya, bersalah gitu loh. Tapi bersalahnya tuh gini loh, kok sampai ini terjadi gitu loh, kok sampai seperti ini ya. Kita kan nggak bisa mengerti, kita kan nggak bisa mengetahui ya sampai sedasar-dasarnya pikiran orang atau perasaan orang yang merasa bersalah ya. Merasa bersalah itu gini, oke lah, Ibu Tuti adalah orang yang istri pertama dari suaminya ya kan. Tapi tetap di sini ada sebuah perasaan yang kok bisa seperti ini gitu loh, nggak nyangka kok ada peristiwa ini, kok sampai seperti ini gitu loh ya. Terus di sini ada sorrow, dia sedih. Nah, nyambung kan sama ini, perasaan bersalah dan sedih banget gitu. Oke lah, Ibu Tuti itu adalah istri pertama. Namanya istri pertama kan kadang suami itu kan apa-apa kan istri pertama ya kan, dan istri kedua harus mengalah gitu kan. Nah, tapi dia juga berpikir kenapa ini terjadi gitu loh. Ada perasaan sangat sedih banget, sedih ya. Dan kartu ketiga di sini ada fighting. Nah, jadi ini Seven of Cups tadi, pemikiran yang dirakit, ada koneksinya dengan fighting ini. Dia ingin melawan dari semua kata-kata negatif yang dia terima dari banyaknya media, dari banyaknya pemberitaan bahwa dia tuh begini gitu. Jadi dia pengen membuktikan itu aja sih, bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini adalah perasaan dia yang paling tulus agar kasus ini bisa terbuka. Ya, makanya dengan percaya diri Ibu Mimin ini sudah benar-benar siap mental untuk menghadapi apapun gitu. Oke, jadi begitu aja dari Madam Suki. Mudah-mudahan ini resonate ya. Dan buat kalian yang punya gangguan pikiran, punya trauma, terus kalian misalkan punya inner child yang terluka, terus gangguan dalam pikiran ya, terus banyak hal lah yang terjadi dalam kehidupan ini ya.
kalian boleh mengikuti program paket cahaya. Jadi program paket cahaya itu apa? Kalian bisa tanya di nomor yang Madam Suki sematkan. Karena program paket cahaya ini bagus banget buat kalian yang mempunyai trauma-trauma yang belum tersembuhkan, walaupun mungkin kalian sudah mendatangi ahlinya. Anggap aja Madam Suki ini adalah alternatif yang terakhir, begitu ya. Dan mudah-mudahan ini berjodoh. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah apa saja, mudah-mudahan disediakan solusinya. Finally begitu aja, send love and light. Salam dari Madam Suki di Thailand. Salam jaya. I love you. Dudui.